tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. 1. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Faktor internal yang melatar belakangi pergerakan nasional, misalnya perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa nasib sepenanggungan, dan perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan. Faktor eksternal yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional, antara lain munculnya paham-paham baru di dunia seperti pan-islamisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Juga kemenangan Jepang atas Rusia juga menjadi faktor yang melatar belakangi pergerakan nasional. A. Perluasan pendidikan. Pada tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik etis, yaitu dalam bidang irigasi, emigrasi, dan edukasi. 3 kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Namun pelaksanaannya, kebijakan politik etis tetap lebih berpihak kepada penjajah. Dalam pelaksanaannya, banyak penyelewengan dalam politik etis sebagai berikut. 1. Irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda. 2. Emigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah murah. 3. Pendidikan hanya sampai tingkat terendah, yang bertujuan memenuhi pegawai rendahan. Pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda dan sebagian anak pejabat. Pendidikan pada masa kolonial. A. Sekolah dasar dan sekolah menengah. 1. Untuk anak bumi putra kalangan bawah, didirikan sekolah rakyat. Pendidikan berlangsung selama 3 tahun. Murid yang pandai akan memperoleh kesempatan belajar di sekolah lanjutan selama 2 tahun. 2. Untuk anak bumi putra kalangan menengah, didirikan sekolah dasar AIS. Sekolah ini menggunakan pengantar bahasa Belanda. Pendidikan selama 7 tahun. Murid yang pandai dapat melanjutkan pendidikan setingkat SMP, yaitu MULO. Setelah itu, ke sekolah umum setingkat SMA, yaitu AMS. 3. Bumi putra kalangan atas setelah selesai HIS dapat melanjutkan ke HBS. Pendidikan berlangsung selama 5 tahun. 4. Sekolah kejuruan, seperti sekolah guru yang terdapat di Bandung, Yogyakarta, dan Probolinggo. 5. Sekolah Pangreh atau Pamong Raja di Bandung, Magelang, dan Probolinggo. B. Sekolah tinggi. 1. Sekolah tinggi bidang hukum di Jakarta. 2. Sekolah tinggi bidang teknik atau ITB sekarang di Bandung. 3. Sekolah tinggi bidang kedokteran, merupakan sekolah untuk mendidik dokter bumi putra, dikenal juga dengan sebutan Sekolah Dokter Jawa. Gedung Stovia, tempat lahirnya gagasan membentuk organisasi modern, sampai sekarang masih tetap dilestarikan keberadaannya dan mendapat sebutan Gedung Kebangkitan Nasional. 2. Perguruan kebangsaan. A. Perguruan teman siswa. Lulusan dari taman siswa diharapkan tidak hanya pandai, tetapi juga mampu menjadi calon pemimpin harapan bangsa. Dalam kegiatan belajar mengajar, ditanamkan semangat anti kolonial, penjajahan, dan rasa cinta tanah air. B. Pendidikan INS Kayu Taman. Pendidikan ini didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tahun 1926 di Sumatera Barat. Perguruan ini semula bernama Indonesia National School Kayu Taman. C. Perguruan Kesatrian. Perguruan ini didirikan oleh E.F.E. Douwes Dekker pada tahun 1924. Nama asli perguruan ini adalah Kesatrian School. Tujuan perguruan ini adalah menumbuhkan rasa kebangsaan dan rasa percaya diri sebagai manusia merdeka. Perkembangan pendidikan Islam. A. Pendidikan di Langgar atau Surau. Pelajaran agama yang diberikan di Langgar atau Surau ialah pelajaran dasar mengenai huruf Arab. Selain itu, juga langsung menirukan guru yang membaca surat dalam kitab Al-Quran. Pendidikan di Langgar atau Surau bertujuan agar anak didik mampu membaca isi Al-Quran dengan baik. Sebagai guru agama, ialah ambil Modin atau Lebay di Sumatera. B. Pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren merupakan pengembangan dari pendidikan surau atau langgar. Lahirnya pendidikan pesantren karena Belanda menyisihkan umat Islam dari model pendidikan Belanda. Pimpinan pondok pesantren disebut kiai, sedangkan siswanya disebut santri. Pelajaran utama yang diberikan pada pendidikan di pesantren adalah ilmu keagamaan, usuluddin, yaitu dasar kepercayaan dan keyakinan Islam, serta ilmu fikih. C. Pendidikan madrasah. Sistem pendidikan madrasah pertama dipelopori oleh Nizam el-Mulk. Ia adalah seorang perdana menteri dari Arab pada abad ke-11 Masehi.
Ia memperkenalkan sistem pendidikan yang bersifat menambahkan ilmu-ilmu bersifat keduniawian seperti astronomi dan ilmu obat-obatan. Dalam perkembangannya, sistem pendidikan madrasah ini ada yang sejajar dengan pendidikan dasar dan menengah. Madrasah setingkat sekolah dasar disebut ibtidaiyah, setingkat SMP disebut sanawiyah, dan setingkat SMA disebut aliyah. Pada madrasah, guru-guru diperkenankan menerima imbalan dalam bentuk uang secara tetap. Sistem pendidikan madrasah di Indonesia dipengaruhi oleh Madrasah Darul Ulum dan Sahawlatiyah di Mekkah. Selain itu dipengaruhi oleh sistem pendidikan barat zaman kolonial seperti HIS, MULO, dan AMS. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Memasuki abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari sifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai perekat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan momentum penting, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Rasa nasib semenanggungan. Perluasan kekuasaan Barat di Indonesia telah memengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintahan Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut memengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. 1. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Rusia adalah bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Bangsa-bangsa Asia pun semakin yakin mampu melawan penjajah. 2. Berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada abad 20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Di India, wilayah jajahan Inggris, muncul pergerakan dengan tokoh-tokohnya Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina, Jose Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaruannya.